Dan orang yang berpaling dari peringatan Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, hari kiamat tatkala Surabaya ini hancur lebur, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak ada harta yang dia bawa, pakaian pun tidak punya, alas kaki pun tidak memakai. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi, diwarisi oleh para ulama, disampaikan kepada umat. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit, walaupun bergelimang harta. Walaupun dia menjadi pejabat, menjadi orang yang dihormatin masyarakat, tapi ingat, Allah sudah memberikan keputusan, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, antum pasang kuping antum di tembok rumah-rumah orang yang dia berpikir berbahagia dengan dunia ini. Allah memberikan keputusan, jamaah. Dia pemilik jantung kita. Orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidup. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hidup penuh dengan ketakutan. Takut turun dari jabatannya, takut hartanya berkurang, takut popularitasnya hilang, terus sakit jiwanya. WHO menyebutkan bahwa 1 miliar manusia sakit jiwa. Padahal sarana hiburan begitu banyak. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan ketakutan itu di antara kedua matanya. Takut miskin, takut sakit, takut apa yang dia miliki hilang. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai beraikan. Sulit datang ke rumah Allah di awal waktu. Ini Jumat sepekan sekali, jamaah, sejumat sekali. Kita masih punya urusan ini, urusan itu, telat datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Engkau gak punya waktu? Sedangkan kerja tepat waktu, datang di awal waktu, penuh semangat dan energi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sulit berbuat ketaatan tatkala orang lain mampu datang di awal waktu. Wasyattata alaihi syamlah. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang berpaling dari peringatan Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, hari kiamat tatkala Surabaya ini hancur lebur, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak ada harta yang dia bawa, pakaian pun tidak punya, alas kaki pun tidak memakai. Dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa ngelihat dulu ketika hidup di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
Engkau tahu sebabnya? Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan. Maka ahibati fillah, kita perlu baca Al-Quran supaya kita tahu jalan yang mengantarkan kita untuk balik ke surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah, dunia ini semakin tua, tapi dia semakin menggoda. 1444 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi SAW. Dan 1444 udah berlalu. Tanda-tanda kehancuran semakin terlihat. Di antaranya wayadharu zina, wayadharu zina. Banyaknya perzinaan. Jemaah, nggak ada alasan ya. Laki-laki berzina nggak ada alasan. Bagaimana dengan nafsu? Apa alasanmu? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Allah sudah katakan nikah. Nikah. Satu nggak cukup, engkau boleh dua, engkau boleh tiga, engkau boleh empat. Tapi apabila engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu, cukup satu. Dan kita sedang berada di masa yang na'udzubillah, seakan-akan kita sedang menunggu azab Allah turun. Jemaah, perzinaan di mana-mana. Yang dipikirkan bagaimana melakukan zina tapi aman. Arahan-arahan yang muncul, bagaimana engkau berzina tapi engkau tidak kena AIDS. Bukan bagaimana dia tidak berzina. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kita seakan-akan hidup di negeri yang tidak beragama. Apabila kita membaca Taurat, kita akan mendapatkan bagaimana hukuman untuk orang yang berzina. Tatkala kita membaca Injil, kita akan mendapatkan. Dan kitab itu setelah dihapuskan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jangan dekat-dekat. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perzinaan itu adalah jalan yang menjijikkan. Buruk perbuatan itu. Allah kasih yang halal, Allah kasih yang fresh. Engkau makan bangkai yang penuh dengan belatung. Orang tua membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan perempuan yang belum dia nikahin. Orang tua membiarkan anak perempuan dibawa oleh pacarnya. Mereka berpikir nanti menikah mereka. Ketika menikah selesai dosanya? Tidak, sama. Ana mengajak semuanya untuk kembali membaca kitab petunjuk. Sebagian kita sudah menghabiskan berjilid-jilid buku, sehingga dia menjadi doktor, menjadi profesor, tapi dia belum menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya, supaya dia tahu kenapa dia hidup dan bagaimana cara kita kembali ke surga Allah bersama keluarga kita semuanya, bersama masyarakat kita semuanya. Allahu ala Muhammad.